Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Ghazali sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko yang telah mempersilahkan kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan materi. Izin perkenalkan, saya Fajar Mulasadra sebagai moderator dari kelompok 2, dan perkenalkan anggota-anggota kami, yaitu yang pertama ada Kunifah, yang kedua Hamidah, yang ketiga Hafidatul Fadilah, yang keempat Fajar Mulasadra, yang kelima Winda Safitriani, dan yang terakhir yang keenam yaitu Seli. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Risiko Strategis. Baik, ada beberapa poin pembahasan, yaitu yang pertama pengertian manajemen risiko strategis, yang kedua risiko inherent pada manajemen risiko strategis, yang ketiga penerapan manajemen risiko pada risiko strategis, yang keempat sistem pengendalian internal pada manajemen risiko strategis, dan yang terakhir yang kelima kasus risiko strategis. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja mulai presentasi kali ini. Kepada pemateri dipersilakan. Pengertian manajemen risiko strategis. Resiko strategis adalah resiko ketidakakuratan dan resiko yang tak terduga yang dihasilkan dari pengambilan atau penerapan keputusan strategis perubahan lingkungan bisnis. Resiko juga timbul dari kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, antara lain perubahan teknologi, perubahan kondisi makroekonomi, dinamika persaingan pasar, dan perubahan kebijakan oleh otoritas terkait. Dalam PBI, risiko strategis didefinisikan sebagai risiko yang dihasilkan dari pengambilan keputusan yang tidak akurat atau implementasi keputusan strategis dan kegagalan dalam meramalkan perubahan lingkungan bisnis. Manajemen risiko strategis adalah suatu cara menetapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang kemungkinan akan terjadinya dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Winda Safitriani, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Hamidah. Selanjutnya saya akan menjelaskan risiko inheren pada manajemen risiko strategis. Risiko inheren mengacu pada kemungkinan kesalahan yang melebihi batas yang diizinkan dalam proses audit sebelum memperhitungkan efektivitas pengendalian internal. Risiko inheren adalah faktor di mana laporan keuangan rentan terhadap kesalahan material dengan asumsi tidak ada pengendalian internal. Oleh karena itu, jika risiko inheren lebih tinggi, CPA harus mengumpulkan lebih banyak bukti audit. Faktor-faktor yang perlu diperiksa oleh auditor ketika menentukan risiko inheren adalah sifat dari lini bisnis organisasi, integritas manajemen, motivasi manajemen, temuan audit sebelumnya, hubungan khusus, interaksi tidak teratur, dan kerentanan terhadap penipuan. Risiko inheren juga dapat dianggap sebagai risiko material. Risiko inheren ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi risiko inheren antara lain kapasitas sumber daya manusia dan kecukupan teknologi informasi yang digunakan. Sementara itu, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko inheren antara lain peraturan pemerintah dan kondisi alam. Penilaian risiko inheren dilakukan pada sebuah aktivitas dengan tidak mempertimbangkan fungsi pengendalian yang ditetapkan oleh setiap jenis risiko. Setiap risiko diidentifikasi berdasarkan analisis yang menyeluruh terhadap semua parameter dan pilar. Kultur yang efektif pada organisasi bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Sistem pengendalian internal atau SPI yang efektif merupakan bagian penting dari pengelolaan bank dan landasan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu manajemen bank melindungi aset bank, memastikan pelaporan keuangan manajemen yang andal, meningkatkan kemampuan bank terhadap peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku, dan mengurangi risiko kerugian, ketidakpatuhan, dan pelanggaran kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian inheren
bank yang andal dan efektif merupakan tanggung jawab pengurus dan pejabat bank. Selain itu, manajemen bank juga berkewajiban untuk meningkatkan resiko. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Khofidatul Fadilah. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai penerapan manajemen risiko pada risiko strategi. Penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Praktik manajemen risiko secara keseluruhan termasuk pengawasan aktif oleh komite dan direksi. Kecukupan penetapan kebijakan, prosedur dan batasan, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang komprehensif. Praktik manajemen risiko untuk setiap risiko termasuk 8 risiko, yaitu diantaranya ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko strategis bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank syariah secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Setidaknya mencakup hal-hal berikut, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Bank Syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dalam penanganan risiko strategis. Bank Syariah perlu juga menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dengan poin Dewan Komisaris dan Direksi harus menyusun dan menyetujui rencana strategis. Yang kedua, Direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis yang mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan toleransi risiko bank syariah, memberikan persetujuan terhadap rencana strategis dan setiap perubahannya. Yang ketiga, direksi harus memantau kondisi internal atau kelemahan dan kekuatan bank syariah, dan perkembangan faktor atau kondisi eksternal. Aspek yang kedua yaitu sumber daya manusia. Bank syariah wajib menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal bank syariah. Selanjutnya yaitu tentang sistem pengendalian internal pada manajemen risiko strategis. Pengendalian internal dapat didefinisikan secara luas sebagai prosedur dan proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, memperoleh informasi dengan benar, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun komponen pengendalian internal diantaranya yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan serangkaian standar, proses, serta struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh organisasi. Kemudian yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko sendiri melibatkan proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi serta menganalisis risiko untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sehingga membentuk sebuah dasar untuk menentukan bagaimana risiko dikelola. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ialah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan ataupun prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen untuk mengurangi risiko dalam mencapai tujuan telah dilakukan. Kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi. Informasi dibutuhkan oleh organisasi yang bertujuan untuk membawa tanggung jawab pengendalian internal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi. Yang kelima ada aktivitas pemantauan. Aktivitas pemantauan
sendiri merupakan penilaian berkelanjutan evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah 5 komponen pengendalian internal termasuk pengendalian terhadap pengaruh prinsip dalam masing-masing komponen berjalan serta berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun tujuan dari pengendalian internal pada perbankan diantaranya yaitu yang pertama ada tujuan kepatuhan. Tujuan kepatuhan adalah bertujuan untuk menjamin bahwasanya semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada tujuan informasi. Tujuan informasi sendiri yaitu untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, serta relevan yang diperlukan dalam rangka mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada tujuan operasional. Tujuan operasional dimaksud untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam menggunakan aset serta sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian. Kemudian yang keempat ada tujuan budaya risiko. Tujuan ini memiliki maksud agar dapat mengidentifikasi kekurangan dan untuk melakukan penilaian penyimpangan serta menilai kembali kebijakan dan prosedur yang telah ada di bank. Baiklah, setelah sebelumnya kita telah mengetahui apa itu sistem pengendalian internal, komponen-komponennya, dan tujuan dari pengendalian internal pada perbankan, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pengendalian internal atas risiko strategis. Perlu diketahui bahwa evaluasi proses penerapan manajemen risiko strategis yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang kredibel. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif ini digunakan untuk memastikan manajemen perbankan syariah melindungi asetnya, memastikan ketersediaan laporan keuangan dan manajemen yang andal, meningkatkan kepatuhan perbankan syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko kerugian dan penyimpangan terhadap dana pelanggaran aspek kehati-hatian. Nah, bank sendiri telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko strategis, khususnya dengan melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala atas kinerja bank baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemantauan atau monitoring dari sistem pengendalian yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi, pemantauan sistem ini dilakukan dengan cara pemantauan berkelanjutan, mengevaluasi yang terpisah, serta menindaklanjuti saran hasil audit dan review lainnya. Mari kita bahas satu persatu mengenai pemantauan berkelanjutan dan mengevaluasi yang terpisah. Yang pertama ada pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring, yaitu pemantauan ini mencakup semua komponen sistem pengendalian internal dan kegiatan untuk mencegah terjadinya kondisi yang tidak lazim, tidak etis, tidak ekonomis, dan tidak efisien dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua ada evaluasi yang terpisah atau separate evaluation, merupakan penilaian berkala atas kinerja organisasi dibandingkan dengan standar pengukuran yang ada atau yang telah disepakati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fajar Mula Sadra, kepadanya saya persilahkan. Baik, materi yang selanjutnya adalah kasus risiko strategis. Di CBNC Indonesia, penilaian pengamat pasar modal terhadap permasalahan yang dihadapi PT Bank Muamalat Indonesia disebabkan kesalahan dalam eksekusi strategi bisnis yang dijalankan. Analis menilai Bank Muamalat terlalu fokus pada pembiayaan korporasi yang menyebabkan peningkatan tajam pembiayaan bermasalah Bank Muamalat. Bank Muamalat selama ini banyak mengalokasikan pembiayaan di sektor korporasi seperti produsen minyak sawit. Selain itu, bank juga menyediakan banyak uang di industri pertambangan. Kesalahan penerapan strategi ini akan menimbulkan banyak risiko, seperti risiko strategik, khususnya risiko pembiayaan, sehingga meningkatkan tingkat pembiayaan bermasalah. Upaya penyelamatan bank syariah menjadi fokus perhatian banyak pihak. Sejak tahun 2015, Bank Muamalat juga menghadapi masalah kekurangan modal dan keengganan pemegang saham lama untuk memberikan modal baru, sehingga rasio kecukupan modal atau CAR turun ke puncak 11,58% pada tahun 2017, namun masih relatif aman karena batas minimumnya adalah 12%.
Bank Indonesia mengatakan countercyclical capital merupakan modal tambahan yang dapat digunakan sebagai penyangga terhadap kerugian yang diharapkan jika pembiayaan lembaga keuangan tumbuh berlebihan sehingga dapat mengganggu stabilitas kinerja keuangan bank. Baik, pemaparan materi oleh kelompok kami sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah sesi diskusi yang akan dilaksanakan pada WA Group. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan pada WA Group. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.